ini teman-teman saya mau bacakan dari 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-7 sampai ayat 10. Ayat 7, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat 8, tentang hal ini aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, teman-teman, kalau secara keseluruhan ya kita mau melihat bahwa Paulus mau mengatakan bahwa apa sih yang kita mau sombongkan atau megahkan atau banggakan dalam kehidupan ini. Sehingga muncullah ayat ini. Nah, terus bagi kita sendiri apa sih itu bermegah? Bermegah itu sama halnya dengan kita menyombongkan diri, membanggakan diri, bahkan kita akan selalu memuji diri kita sendiri bahwa kita lebih dari orang lain, seperti itu ya. Nah, tetapi di ayat ini itu Paulus mengatakan bahwa dia mau bermegah karena bukan untuk dirinya sendiri, tetapi karena pengetahuan akan Allah yang dibukakan kepadanya. Karena pengetahuannya akan Allah. Dan bahkan dia mengatakan bahwa dia di ayat 10, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran dan penganiayaan, kesesakan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, kalau di zaman sekarang ya, orang biasanya bermegah itu karena dia memiliki kehebatan, ataukah dia tingkat kesuksesannya itu sudah luar biasa dari orang lain. Nah, tetapi di sini itu Tuhan mau memperlihatkan kepada kita lewat firman-Nya yang disampaikan lewat Paulus bahwa Tuhan menaruh duri di dalam daging Paulus. Kenapa? Supaya Paulus tidak bermegah akan pelayanannya, akan kesuksesannya, akan apapun yang dia jalani dan peroleh sekarang. Tetapi Tuhan mau supaya Paulus ini bisa sadar diri dan bisa selalu mengontrol dan menjaga dirinya supaya dia tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Karena kalau kita melihat arti dari duri dalam dagingku itu adalah sesuatu semacam semacam godaan yang ditaruh di dalam hati kita, yang membuat kita tidak senang atau membuat kita merasa sakit hati, seperti itu. Nah, kenapa sampai hal itu muncul? Karena Paulus melihat bagaimana kehidupan jemaat di Korintus pada saat itu. Mereka mulai meragukan pelayanan Paulus. Mereka ada yang belum bertobat ya. Nanti teman-teman kalau mau lihat itu, nanti baca dari ayat 11 sampai 21 mengenai beberapa hal kekhawatiran Paulus akan jemaat di Korintus yang mulai goyah dengan kehidupan kerohanian mereka. Mereka tidak bertobat dari perbuatan dosa-dosa mereka, seperti itu. Dan itu yang membuat Paulus sangat sakit hati, sangat sakit hati ya, tapi dia merasa sedih dengan apa yang dialami oleh jemaat di Korintus pada saat itu.
Nah, teman-teman, mungkin juga kita ya sebagai anak-anak Tuhan di zaman sekarang banyak sekali hal yang kita lakukan yang menyimpang dan tidak sesuai dengan hati Tuhan, mendukakan hati Tuhan. Tetapi semuanya itu, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan untuk mau kembali ke jalan yang Tuhan sudah firmankan kepada kita, bahwa janganlah kita hidup bermegah diri atau sombong dengan apa yang kita sudah punya sekarang, dengan kesuksesan kita mungkin, atau dengan kekayaan orang tua kita mungkin. Janganlah kita sombong akan hal itu semua, karena itu adalah fana. Tapi yang paling penting sebagai kita anak-anak Tuhan, bahwa kita perlu bermegah di dalam Kristus, karena kita adalah anak-anak Kristus. Dan terkhusus ya, kalau di zaman sekarang ini karena lagi pandemi, mungkin banyak dari kita yang bertanya-tanya, kapan ya berakhirnya pandemi ini, apa ya maksud Tuhan dari semuanya ini. Tetapi janganlah kita khawatir akan hari esok, karena firman Tuhan di ayat 19 itu dia mengatakan bahwa cukuplah kasih karuniaku bagiku, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kalau kita merasa down sekarang dengan berbagai hal yang terjadi ya dengan dunia sekarang ini, tapi janganlah kita menjadikan semua itu adalah beban, tetapi menjadikan kita untuk tetap kuat di dalam Kristus, membuat kita semakin menyadari bahwa dunia ini ada di bawah kontrol Tuhan. Jadi apapun yang terjadi di dalam dunia ini, itu semua ada di bawah kehendak Tuhan, ada di bawah pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Di balik pandemi ini, semua pasti ada maksud dan rencana Tuhan, baik terhadap dunia ini maupun terhadap diri kita secara pribadi. Karena seperti ini Tuhan mengatakan bahwa dalam kelemahan kita, maka kuasa Tuhan akan menjadi sempurna. Karena kenapa? Karena itu akan membuat kita untuk bisa semakin percaya dan menggantungkan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Pada akhirnya nanti, ketika kita bisa tetap bersama-sama kuat menjalani kehidupan ini, pada akhirnya kita akan bersama-sama nanti dengan Paulus pun mengatakan bahwa sebab jika aku lemah maka aku kuat. Ini adalah kebenaran firman Tuhan yang mau disampaikan kepada kita hari ini. Mari bersama-sama kita saling menguatkan di dalam doa, di dalam sharing-sharing firman Tuhan, atau berbagi pengalaman hidup kepada semua siapapun lah yang kita jumpai. Dan semoga ya, walaupun sharing ini sangat singkat, tapi saya berharap semoga firman Tuhan yang bersama-sama kita dengarkan hari ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan kita, bahwa jika kita lemah, sesungguhnya pada saat itulah kita menjadi kuat, karena ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita menjalani kehidupan kita dan menguatkan kita. Haleluya, amin. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menguatkan kami lewat firman-Mu ini dan menuntun kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, ampuni segala salah dan dosa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Semuanya, sampai jumpa di lain kesempatan.